Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data stack atau tumpukan. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa apa yang namanya ADT, Abstract Data Type, itu adalah kumpulan data dan metode operasi yang mempresentasikan sifat-sifat abstrak bagi user dengan menyembunyikan bagaimana semua itu direpresentasikan dalam representasi data pada level yang lebih rendah. Jadi maksudnya struktur data yang akan kita bahas antara lain stack, queue, linked list, tree, dan lain-lain, ini semuanya termasuk dalam ADT, Abstract Data Type. Dikatakan abstrak karena operasi pada stack, pada queue, misalkan pada stack adalah push, pop, pada queue ada enter queue, end queue, atau delete queue, dan seterusnya. Itu semuanya adalah sifatnya abstrak, ya, bagi user, gitu ya. Bahwa data pada stack misalkan adalah data paling atas, ya. Pada queue ada data paling depan, atas, depan, belakang, semuanya adalah secara abstrak. Kalau real di dalam RAM tentunya tidak ada itu semua atas, bawah, ataupun depan, belakang, gitu ya. Jadi proses bagaimana prosesnya di dalam pengaturan struktur data di dalam level yang lebih rendah itu kita sembunyikan, dalam arti user sebagai pengguna daripada metode-metode yang ada pada kumpulan data yang namanya data tipe data abstrak ini, itu tidak perlu dalam arti tidak perlu tahu detail di dalamnya, gitu ya. Jadi yang user ketahui adalah sifat-sifat abstraknya, dalam arti seperti stack, nanti kita buat sebuah metode misalkan push, pop, begitu. Nah, itu semuanya merupakan abstrak, gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih yang namanya ADT. Nah, kita sekarang lihat pada pembahasan video kali ini tentang struktur data stack. Objektifnya yang pertama memahami cara kerja dan kegunaan stack. Yang kedua dapat mengimplementasikan stack, terutama pada Java programming. Jadi pada ADT stacks yang akan kita lihat, yang pertama ya tentunya basic operationnya, ya. Ada push, pop, ada top, dan seterusnya. Kemudian salah satu, ya, kita beberapa contoh penggunaan, mungkin salah satu penggunaan daripada stack. Kemudian yang terakhir adalah implementasi dalam Java, yang mana kita akan menggunakan array base dan linked list base, gitu, dengan array dan dengan linked list, statis dan dinamis. Apa itu stack? Ya. Kita lihat dulu apa yang namanya struktur data linear, ya. Linear data structure. Dikatakan linear, ini merupakan kumpulan komponen-komponen yang tersusun membentuk, ya, satu garis linear, gitu. Jadi yang kita bicarakan pada stack queue misalkan, itu sifatnya linear, segaris, begitu. Sedangkan stack itu adalah struktur data linear, di mana penambahan atau pengurangan komponen atau data dilakukan di satu
ujung saja. Maksudnya ujung ya salah satu akses daripada data itu hanya di salah satu saja, gitu ya. Yang mana sifatnya adalah last in first out, gitu ya. Yang boleh pertama kali out keluar dari susunan itu adalah yang terakhir masuk, gitu ya. Jadi nanti masuk susunan kita beri nama push, keluar dari susunan stack adalah pop, gitu ya. Jadi yang terakhir push itulah yang dapat kita pop, gitu ya, dapat kita keluarkan, dapat kita delete. Sehingga ini sering disebut sebagai list satu pintu, gitu ya. Pintu aksesnya hanya satu di satu ujung, nanti kita pakai yang ujung depan kalau di linked list, kalau di array ya ujung belakang. Kemudian stack merupakan struktur data abstrak ya, di mana implementasi pada tingkat lebih rendah dapat menggunakan struktur sequential array atau struktur berkait atau linear linked list, gitu ya. Jadi itu tadi sudah kita jelaskan tentang ADT. Kemudian kita lihat stack lebih jauh, bahwa semua akses kita batasi yaitu hanya pada the most recently insert element. Jadi yang aksesnya hanya pada elemen yang paling terakhir di insert, dimasukkan dalam susunan tadi. Ini sifat last in first out tadi. Operasi dasarnya adalah push dan pop. Mungkin ada top ini adalah elemen yang paling atas. Kemudian operasinya itu waktunya adalah constant time, gitu ya, O1, baik push maupun pop. Itu yang disebut stack, gitu. Jadi sangat cepat memasukkan data dalam stack dan mengambil atau menghapus, mempush dan mempop itu dengan waktu yang O1, constant time. Sebelum ke implementasi, sedikit aplikasi stack cukup banyak. Nanti di struktur data yang berikutnya, di tree dan seterusnya, rekursif misalkan, kita juga menggunakan stack, gitu. Ini ada satu aplikasi atau contoh penggunaan stack yang sederhana, mungkin lebih menarik, yaitu stack dapat digunakan untuk mengecek yang namanya balance atau validitas daripada ekspresi simbol seperti lebih kurung ya, kurung kurawal, kurung biasa maupun kurung siku seperti ini. Jadi untuk mengecek apakah balance atau tidak ya. Balance artinya ya kurung yang sejenis itu dibuka dan tentunya ada tutupnya, gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kurung kurawal buka, kurung biasa buka, kurung biasa tutup, ini legal, valid, gitu ya. Ini tidak valid karena ya susunannya salah. Dan seperti itu. Kemudian dan ketika ini ada closing simbol scene, akan dicek apakah match, gitu, begitu ditemui kurung tutup, begitu ya, akan dilihat apakah match dengan yang terakhir masuk di dalam stack nanti, gitu ya, dengan terakhir simbol kurung bukanya, begitu ya. Sehingga memang stack sangat pas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita lihat sekarang garis besar algoritma balance simbol ini, ya.
Yang pertama, kita buat sebuah stack kosong. Kemudian kita ulangi membaca token atau karakter daripada ekspresi yang dimasukkan. Jika tokennya adalah kurung buka gitu ya, simbol kurung buka, maka langsung kita push, kita masukkan ke dalam stack gitu ya. Begitu ketemu kurung buka, kita masukkan. Kalau ketemu kurung tutup, maka kita cek jika stacknya kok kosong, padahal ketemu kurung tutup, stacknya kosong, maka ini jelas atau tidak valid atau error gitu ya, tidak balance gitu ya. Berarti di dalam stack harusnya ada kurung buka, tapi ternyata kosong. Kalau tidak, maka kita pop ya, stacknya, dan kita cek apakah simbolnya hasil dari pop tadi. Kita delete stacknya kalau tidak kosong, maksudnya kita pop stacknya, kita ambil elemen paling atas, kemudian kita cek apakah simbolnya match dengan simbol kurung tutup yang dievaluasi gitu. Jika tidak match, tentunya ya akan kita anggap sebagai yang error atau tidak valid. Pada akhir string dibaca, jika stack tidak kosong, ini juga berarti tidak valid, kekurangan kurung tutup begitu ya. Juga bisa karena kelebihan kurung tutup, juga bisa. Tadi keadaannya kosong di sini. Ya, seperti itu. Sebagai contoh, inputnya misalkan seperti ini valid ya. Nah, pertama kita push kurung kurawal buka, ketemu kurung biasa buka, kita push juga. Nah, stacknya mempunyai elemen ini, kurung kurawal dan kurung biasa, di mana topnya adalah kurung biasa, yang terakhir masuk push adalah yang kurung biasa ini, kurung buka maksud saya, yang di bawahnya adalah kurung kurawal buka. Lalu berikutnya kita baca kurung tutup, maka tidak kosong kan, kita pop dan cocok, ternyata yang topnya adalah kurung biasa buka, yang kita baca adalah kurung biasa tutup. Cocok. Sekarang stacknya hanya mempunyai kurung kurawal buka. Karena belum kosong atau kita pop, masih ada di sini tokennya kurung kurawal tutup. Kita pop, ternyata match juga. Nah, dan terakhir stacknya kosong, berarti is valid gitu ya. Running time-nya untuk kasus balance simbol ini, atau untuk ngecek validasi daripada simbol kurung ini, itu memerlukan ON gitu ya, dimana N adalah panjang atau banyaknya data, yaitu banyaknya karakter atau tokens. Karena dibaca dari token yang pertama sampai token yang terakhir gitu ya, ada panjangnya N, ya hanya N saja. Setiap dibaca tinggal dimasukkan push, baca lagi, push lagi kalau memang masih buka, kalau ketemu tutup di pop, kalau tidak kosong, dan seterusnya itu. Jadi seperti itu. Dan ya, prosesnya secara sekuensial seperti itu aja, tidak memerlukan backtrack, harus kembali dan seterusnya. Cukup sekali jalan, sekali scan, selesai. Oke, sekarang implementasi yang pertama, yaitu re-implementation.
Stack dapat diimplementasikan dengan sebuah array dan ya sebuah variabel integer top gitu, yang menyimpan indeks daripada elemen yang paling atas atau top dari stacknya gitu ya. Sebuah stack kosong itu mempunyai top -1 gitu, karena array yang kita gunakan dari 0 gitu ya. Kalau 0 berarti sudah ada satu elemen. Dimulai dari -1. Kemudian untuk operasi push insert itu cukup dengan increment daripada top ini ya, top plus plus begitu, dan memasukkan elemen di dalam array gitu ya. Jadi sebagai contoh di sini masih kosong, topnya -1, kemudian ada insert, ada push A misalkan, maka dari -1 di increment jadi 0, lalu memasukkan A di dalam indeks 0 ini ya. Kemudian kalau pop kita melakukan decrement terhadap topnya gitu ya. Kalau misalkan sudah ada isinya A, B, C atau AB, topnya 1 ya, indeksnya di sini, lalu kita lakukan pop, maka cukup dengan 1 di minus atau dikurangi 1 menjadi 0 gitu ya. Sehingga ini di pop gitu ya, di delete. Seperti itu, cukup mudah dan sesuai. Untuk array berarti kita gunakan insertnya di belakang, di indeks terakhir, dan delete-nya juga delete di belakang gitu ya, tidak melibatkan depan, sehingga aksesnya cukup cepat, O1 gitu ya. Sudah memenuhi syarat daripada stack, yaitu push dan popnya adalah O1 gitu ya. Pada array seperti itu. Sekarang pada implementasi linked list dengan menggunakan linked list, tentunya first item atau data yang pertama ini di dalam list itu sebagai data topnya yang daripada stack gitu, yang ditunjuk top adalah data pertama. Maka pushnya ya kita gunakan pada pembicaraan pada linked list, yaitu add first. Kita tambahkan data, kita create a new node ya, lalu kita insert node yang baru itu menjadi first element ya, yaitu add first. Kemudian popnya kita gunakan remove first ya, mengalihkan top pada second item, pada data kedua begitu. Jadi linear linked list seperti ini menggunakan single saja, tidak perlu double. Nah, kemudian top stacknya menunjuk pada elemen pertama. Begitu ada push, maka kita gunakan add first, jadi new node yang di push datanya apa, disusun di situ, lalu kita sambung dengan stack yang sudah ada ini gitu ya, dengan cara yang sudah kita jelaskan pada linked list gitu, yaitu dengan add first. New node nextnya ini kita gandeng ke sana, kemudian top stacknya pindah ke new node gitu. Kemudian untuk pop juga menggunakan remove first. Ini cukup mudah, tinggal top of stack ini tinggal sama dengan top of stack nextnya, pindah ke sini, maka otomatis ini adalah sudah hilang gitu ya. Untuk di Java kita punya garbage collection sehingga aman, tinggal maju itu, berarti stacknya aksesnya satu ujung di ujung depan kalau linked list. Kalau array satu ujung, ujungnya ujung belakang, jangan di indeks 0 gitu ya. Kalau array kita menggunakan indeks yang terakhir itu sebagai topnya, seperti itu. Baik, saya kira itu tentang stack. Nanti kita akan menuju ke demo program
tentang beberapa aplikasi stack selain balance simbol. Juga untuk yang paling mudah dulu, yaitu nanti untuk membalik sebuah kalimat ya, susunan kata, susunan karakternya, hurufnya kita balik gitu ya. Misalkan inputnya saya makan nasi, nanti menjadi Isan nakam ayas, begitu. Seperti itu. Itu dengan cara tinggal membaca kayak balance simbol tadi, token-token dari awal karakter, token pertama dimasukkan stack, lalu di push semua ya. Setelah di push, di pop, nah ini urutannya adalah kebalik begitu ya, karena yang di push terakhir saya makan nasi adalah I, nah kemudian di pop itu I yang pertama itu yang akan di delete begitu, maka nanti disusunlah sebuah kalimat menjadi Isan nakam ayas. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.